Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam. Seperti biasa di hari Senin gua mengupdate sedikit rapor pemain-pemain kita atau hasil kabar terbaru dari pemain-pemain timnas Indonesia kali ini ya. Saya sudah kerucutkan hanya pemain timnas Indonesia dan hanya sebagian besar hanya yang dipanggil ya. Plus yang cedera untuk FIFA Matchday nanti. Dan kita mulai langsung dari Dallas, Amerika Serikat ya, USA. Martin Pass ya seperti biasa tidak dipanggil timnas dan dia juga tidak bermain karena masih cedera upper leg ya, paha. Dallas FC sendiri menang 1-1 dan sangat menarik gol dari sorry, mau menang. Dallas FC bermain seri 1-1 dengan LAFC yang diperkuat oleh Son Heung-min, dan Son Heung-min sendiri mencetak gol yang menurut saya mungkin saja jika dijaga oleh Martin Pass tidak akan kebobolan, tapi ya who knows, never know. Martin sendiri terlihat sibuk di booth komentator siaran langsung khusus radio ya di LAFC, jadi dia dimanfaatkan untuk sebagai komentator di situ. Emil Audore Mulyadi debut tak terlupakan di Cremonese, menang 2-1 atas AC Milan, kebobolan tapi overall menjadi tembok yang tangguh buat Cremonese sehingga sulit ditembus oleh AC Milan. Kemudian Jay Itzes kembali masuk dalam daftar sundulan pemain tapi belum diturunkan kali ini. Saya berpikir Itzes adalah pribadi yang tangguh dan siap bersaing, sehingga saya juga yakin ini hanya menunggu waktu. Plus jika kita mengingat selama ini, selama 2-3 musim Itzes bermain sebagai uh, pemain center back di 3 back dan Sassuolo bermain dengan 2 back, jadi ini hanya sekedar penyesuaian menurut saya, tapi saya percaya di 1 atau 2 pertandingan berikutnya sebelum FIFA Matchday Itzes sudah akan bermain untuk Sassuolo dan melakukan debutnya. Kemudian Kevin Dix katanya debut di uh, Mönchengladbach, masuk di menit 77 kepada sebagai left center back ya. Cukup menarik ya left center back karena so far Dix ini sangat versatile dan bisa bermain di berbagai posisi, tapi dia diturunkan sebagai left center back kali ini oleh Mönchengladbach ya, bermain baik dan Gladbach seri 0-0 dengan Hamburg SV ya. Kemudian Nathan Chuaon starter bermain gemilang sama 75 menit dan Willem Twee menang atas Almere City. Almere City ini klubnya Tom Haye musim lalu ya. Cukup menarik klubnya Tom Haye sehingga kita bisa melihat bagaimana Almere memang benar-benar klub yang sangat struggle, sehingga Willem Twee juga kali ini bisa menang, tapi lebih lagi Nathan Chuain bermain sebagai winger kiri. Cukup menarik. Bayangkan dia dalam 3 pertandingan terakhir, 3 posisi yang berbeda, masuk sebagai central midfielder, kemudian bermain penuh sebagai left back, kemudian bermain hampir penuh 77 menit sebagai left winger. Jadi kita bisa melihat betapa versatilenya Nathan Chuaon dan betapa dia sangat penting buat timnas Indonesia ya. Permainan dia yang menurun itu hanya karena masalah menit bermain, tapi jika sudah bermain saya pikir dia akan menjadi pemain yang sangat berguna dan sangat akan memberikan kontribusi buat timnas kita. Eliano Reinders tidak bermain karena Sule juga tidak bermain minggu ini. Kemudian Miss Hilhurst juga tidak bermain seperti biasa, duduk di bangku penonton 20. Justin Hubner pun kembali tidak bermain karena memang Fortuna Sittard tidak ada jadwal minggu ini, jadi kita lihat minggu depan bagaimana. Calvin Verdonk bermain 90 menit Spartan sebagai left center back di pola 3 back, menang 3-0 atas NAC Breda dan mengantar Nijmegen sebagai pimpinan klasemen Eredivisie saat ini untuk sementara. Oke, cukup menarik. Kemudian Dean James bermain 71 menit sebagai left back, namun tidak terlalu berhasil, dikalahkan 3-0 oleh Sparta Rotterdam ya timnya. Ivar Jenner tidak masuk DSP, masih dalam keadaan cedera yang kita dengar begitu kabarnya. Sementara satu lagi, Miliano Jonathans ya. Jonathans bermain 11 menit, masuk di menit ke-79, berhasil mempertahankan kemenangan Utrecht 4-1 atas Excelsior. Miliano Jonathans main sebagai right winger ya di pertandingan ini. Kemudian Joey Pelupesi masuk DSP namun tidak bermain, tidak diturunkan. Lommel
seri 0-0 dengan Franz Borains. Ya, ini klub yang pertama kali saya dengar juga, Franz Borains di Jupiler Pro League Belgium. Jadi saya juga cukup maklum karena memang usianya yang sudah 32, dia juga akan memerlukan waktu recovery fisik yang berbeda dengan pemain-pemain yang lebih muda, namun tetap Joey Pelupesi menjadi andalan di timnas kita. Oke, Tom Haye seperti biasa belum memiliki klub. Ragnar Oratmangun kembali bermain masuk di menit ke-74 sebagai central midfielder kali ini. Namun Dender harus kalah 2-0 ya dari Anderlecht, sangat disayangkan sekali. Namun sedikit banyak Ragnar sudah mendapatkan menit bermain yang membuat dia bisa mengembalikan kemampuan dia yang sangat luar biasa ya. Kemudian Marcelo Ferdinand oleh Romani tidak masuk DSP, keduanya dikabarkan masih cedera, eh, terutama oleh Romani. Kemudian kita beralih ke sedikit ke apa namanya, uh, Liga Indonesia, BRI Super League. Ya, Jens Raven masuk kembali menit ke-69. Bali United kalah 2-5 dari Persebaya. Jens belum bisa menyumbangkan satu gol pun sampai saat ini dan masih harus, saya pikir, belajar lebih banyak ya karena inilah kompetisi yang sebenarnya yang harus dia lalui. Kemudian Vano Lillipali, Egy, Ricky Kambuaya, dan Rafael Struik. Keempat-empatnya bermain di pertandingan Dewa United mengalahkan Persik Kediri. Gol Persik sendiri dicetak oleh Ezra Walian. Dan kemudian Stefano Lillipali masuk di menit ke-46. Egy masuk di menit ke-86, Ricky Kambuaya main full 90 menit, sementara Rafa sendiri hanya bermain 45 menit sebelum digantikan oleh Vano Lillipali. Jadi ini sudah berkali, saya lihat sudah 2-3 kali Vano masuk menggantikan Struik atau Struik masuk menggantikan Vano. Ini saya pikir sepertinya ada hubungannya dengan bagaimana nanti timnas akan bermain. Saya lihat seperti itu. Ada pola yang memang sengaja dikejar untuk bisa menyiapkan mereka berdua, bagaimana mereka berdua bermain di timnas jika nanti Rafa dipanggil untuk eh, pertandingan di round 4 nanti ya di Jeddah bulan Oktober. Karena kita tahu Rafa sendiri tidak dipanggil sampai saat ini ke FIFA Matchday dan katanya akan difokuskan untuk ke U23 dulu. Ya. Kemudian Rafa, maaf, Yakob Sayuri ini seru. Yakob Sayuri, Yance Sayuri dan dua pemain lainnya, Jordi Amat dan Rizky Rido, mereka bermain di duel atau di derby ya pemain timnas ini antara Persija dengan Malut United berakhir satu sama, diwarnai banyak kontroversi pelemparan-pelemparan ke lapangan, namun Yance Sayuri bermain 90 menit, eh, cetak satu gol yang luar biasa ya. Begitu juga dengan Yakob juga bermain. Yance bermain 99 menit sebelum digantikan, namun Yakob dia bermain 90 menit. Yance mencetak satu gol ke gawang Persija, gol yang sangat cantik. Kemudian Jordi dan Rido pun bermain penuh 90 menit sebagai duo center back ya. Semakin padu sepertinya. Kemudian kita ke Buriram United ya. Buriram United ini menarik. Ada dua pemain kita di sini, Sandy Walsh dan Shane Patinama. Di Asian Club Championship pertengahan minggu lalu, Sandy Walsh diturunkan dan bermain 63 menit. Seri lawan Selangor FC dari Malaysia, bermain di right back, kemudian tidak masuk dalam DSP di Liga kemarin melawan Utai Tani. Sebaliknya Shane itu tidak bermain di pertandingan melawan Utai Tani, tapi bermain 61 menit dan tampil cukup baik, di mana menang 5-1 Buriram atas Utai Tani di Thai League ya. Kembali lagi kita ke uh, BRI Super League. Hernando Ari menang 90 menit tadi, main 90 menit dan Persebaya menang 5-2 atas Bali United ya. Cukup solid. Kemudian berikutnya Nadeo Argaminata juga bermain sip 90 menit, menang 3-1 atas Persija Jepara ya. Kemudian kita kembali ke Liga Malaysia ya. Eh, Terakhir kali
siapa namanya ini? Penyerang kita Ramadan Sananta ya, DPPM Brunei. eh Sananta, coba saya cek dulu. Sananta saat ini starting lineup terakhir. Ya, Sananta bermain 90 menit namun tidak mencetak gol. Timnya sendiri kalah 0-5 dari Kuala Trengganu. Ya, dan terakhir Cyrus Margono dari Ducati Gini bermain 90 menit sebagai kiper, menang 2-0. Nah, kita melihat bagaimana rapor-rapor ini, memang ada beberapa pemain yang saya selipkan yang uh, belum dipanggil timnas seperti Cyrus contohnya ya, dan Gens Raven. Namun saya percaya pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang penting untuk kita ikuti juga apa namanya perjalanannya mereka, sehingga kita bisa melihat nanti bagaimana eh ya tim-tim ini bermain, dan pemain kita juga bermain seperti Cyrus. One day menurut saya dia harus bisa eh mendapatkan kesempatan, karena saya pikir mentalitas dan mental petarungnya itu sungguh luar biasa ya. Saya pikir itu cukup luar biasa. Nah, itu yang harus kita sadari bersama-sama. Namun ya, cukup menarik, ada beberapa pemain yang tidak bermain sama sekali, dan kita masih menunggu debut Jay Itzes di Sassuolo dan menunggu hasil kemana Tom Haye dan Mace Hilgers akan pergi. So, thank you so much teman-teman sudah menonton video ini. Videonya like, share ke teman-teman yang lain. Tetap akan ada video-video lain seperti janji saya. Bagaimana pola 4-3-3 dan 4-4-2 timnas, 3-4-3 timnas kita kira-kira ya. Until next time, jangan lupa like video. Thank you sudah menonton dan subscribe channel ini.